bisa bertemu dengan semua jemaat di tempat ini. Dan sesi pertama saya akan menyampaikan satu rahasia firman ya, tentang kitab Wahyu, tentang rencana Tuhan di akhir zaman. Nanti yang mungkin pada sesi pertama belum bisa hadir, bisa mendengarkan saya atau melihat melalui YouTube saya ya. Bisa saudara menyimak melalui YouTube saya. Jadi yang belum mengikuti sesi pertama, nanti saya berharap bisa mengikuti melalui YouTube saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 19 April 2025, Johor, Malaysia. Saya akan menerangkan tentang suasana akhir zaman. Jadi di akhir zaman, Tuhan menghendaki jemaat-jemaat itu terbentuk menjadi laksana kaki dian emas. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai 20. Di sana diterangkan, jemaat-jemaat harus berkarakter seperti kaki dian emas. Kemudian hamba-hamba Tuhan yang melayani harus berkarakter seperti bintang. Nah, ini penting untuk saudara ketahui. Jemaat-jemaat yang berkarakter dian emas itu maksudnya seperti apa? Adalah jemaat-jemaat yang terdidik, jemaat-jemaat yang tertempa, teruji, saudaraku, melalui berbagai macam ujian di dalam kehidupan ini, melalui berbagai tempaan firman yang kita rasakan setiap hari. Kita tetap taat meskipun badai, meskipun hujan terjadi, meskipun banyak rintangan, meskipun banyak halangan, kita tetap memuji Tuhan. Itu jemaat yang tertempa. Bahkan juga pada akhirnya jemaat itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini jemaat yang menjadi seperti kaki dian emas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini merupakan pengertian pintu gerbang pengajaran kitab Wahyu yang benar. Jadi jemaatnya harus berkarakter seperti bintang, seperti kaki dian emas. Kemudian hamba Tuhan harus berkarakter seperti bintang. Di akhir zaman seperti itu. Karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di akhir zaman yang namanya harpazo atau pengangkatan, atau orang kenal itu dengan rapture. Nah, gereja di akhir zaman harus dipersiapkan menuju arah pengangkatan itu. Jemaat harus tertempa seperti 7 kaki dian emas, dan hamba Tuhan harus menjadi seperti 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya perlu menyampaikan kitab Wahyu supaya saudara tidak terombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu yang berasal dari mimpi-mimpi kosong, berasal dari dongeng-dongeng isapan jempol, dongeng-dongeng nenek tua, dari penglihatan-penglihatan palsu, atau penglihatan yang menipu, serta nubuatan-nubuatan palsu yang keliru. Kita harus bisa mengerti pintu gerbang ajaran akhir zaman, pintu gerbang kitab Wahyu yang benar. Saudara, penting saya sampaikan pada saudara bahwa yang datang di akhir zaman itu adalah Hakim Maha Agung, namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang datang di akhir zaman itu, ingat ya, bukan nabi lain. Ya, saudaraku, mungkin banyak nabi ya, ada Nabi Musa, ada Nabi siapa lagi begitu saudaraku, Yeskiel, Daniel. Tetapi yang datang di akhir zaman itu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, yang diberitahu urut-urutan
detail kronologis apa yang terjadi di akhir zaman adalah kita, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab yang datang di akhir zaman itu namanya Yesus Kristus, bukan nabi lain. Itulah sebabnya yang diberitahu adalah kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara perlu tahu tanda-tanda zaman. Dan yang mengerti tanda-tanda zaman ini kita. Karena kita erat dengan Tuhan Yesus yang mau datang itu. Nah, ini yang penting saudara ketahui. Pertama, bahwa yang datang di akhir zaman itu Tuhan kita Yesus Kristus, bukan nabi lain, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Daniel, bahkan nabi lain juga bukan, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas sekalian Tuhan. Saudara, kepada kita akan dipercaya satu penghakiman atas dunia apabila ketaatan kita menjadi sempurna kepada firman. Saudara, saya akan beritahu saudara, kalau saudara itu imannya sudah menjadi sempurna, maka kepada kita akan dipercayakan oleh Tuhan mandat untuk menghakimi dunia. Saya akan membacakan 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 supaya saudara mengerti betapa pentingnya kita ini di akhir zaman sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan kalau sakit sedikit tidak berangkat beribadah, kalau hujan sedikit tidak berangkat beribadah, saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh tertempa menjadi seperti 7 kaki dian emas. Jemaat di sini harus sungguh-sungguh seperti 7 kaki dian emas supaya bertumbuh. Nanti kelak kalau saya datang lagi nanti akan 2 kali lipat bahkan atau 3 kali lipat yang datang di tempat ini bertumbuh secara luar biasa. Saudaraku, jadi kita harus dekat dan sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kepada kita, kalau kita taat setia menjadi 7 kaki dian, maka kepada kita akan diberikan kuasa untuk menghakimi dunia. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 akan saya bacakan sendiri di dalam versi bahasa Indonesianya ya ini. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 saya akan membaca ini dalam versi bahasa Indonesia. Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing di dalam versi bahasa Malaysia ya. Saya akan bacakan. Atau tidakkah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3 perhatikan. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kalau ketaatan saudara menjadi sempurna, di sini dikatakan ada 2 hal. Kepada kita akan dipercaya oleh Tuhan untuk menghakimi dunia. Mana mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kemudian ayat 3 bahkan diterangkan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Lah, mana mungkin ini saudaraku. Tetapi ini akan terjadi. Saudaraku, saudara sekarang mungkin kalau berada di tempat yang kalau bahasa Indonesianya itu angker, kuburan, rumah-rumah tua, saudara takut, ya, takut. Tetapi saudara jangan takut karena saudara akan diberi kuasa untuk menghakimi malaikat-malaikat. Kalau saudara tinggal atau berada di rumah tua yang angker, di kuburan-kuburan, mungkin ini merinding ya, bulu kuduk, merinding, takut, saudaraku. Nah, jangan saudara takut, karena kepada saudara itu akan diberikan kuasa bahkan untuk menghakimi malaikat-malaikat. Kapan itu tepatnya, saudaraku? Nanti kalau iman saudara sudah menjadi sempurna, dan kalau saudara sudah
bahasa Alkitabnya itu disebut sebagai harpaso. Orang sebut sebagai repce. Itulah pentingnya harpaso atau repce, Wahyu 12 ayat yang kelima. Saudaraku, jadi saudara nanti akan diubahkan dari tubuh saudara yang fana ini menjadi tubuh yang kekal, seperti tubuhnya siapa yang tidak meninggal di dalam Alkitab? Henok. Kemudian juga Elia. Ada 2 orang yang tidak meninggal. Sudah akan diubahkan di dalam tubuh seperti itu. Kalau sudah diubahkan dalam tubuh seperti itu, tentunya saudara tidak akan takut lagi kepada setan, kepada hantu, kepada jin. Saudara tidak akan takut lagi berada di tempat-tempat yang angker, berada di tempat-tempat yang menyeramkan. Saudara tidak takut lagi, sebab saudara nanti akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Henok dan tubuhnya Elia. Itulah yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki dan tiba-tiba anaknya itu harpaso, lari kepada Allah, dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Itulah yang disebut pengangkatan di akhir zaman. Nah, kita sedang berjalan menuju ke sana. Untuk berjalan sampai ke sana, iman saudara harus seperti 7 kaki dian emas. Dan hamba Tuhan harus berkarakter seperti bintang. Bintang itu apa artinya, saudaraku? Menjadi petunjuk untuk orang banyak. Ya, saudaraku, semakin saudara itu menjadi petunjuk bagi orang banyak, maka derajat saudara itu akan diangkat. Seperti lampu ini ya, saudaraku. Ini mungkin berapa? 10 watt ya, atau 15 watt. Ditaruh dalam ketinggian 2 meter. Kalau lampu itu lebih besar lagi, mungkin 100 watt. Tidak mungkin ditaruh di tempat yang pendek, akan tinggi lagi, saudaraku. Kalau lampu itu 1000 watt, maka akan menerangi 1000 orang di stadion. Demikian pula hidup saudara. Semakin saudara itu menjadi terang bagi dunia, menjadi petunjuk bagi banyak orang, derajat saudara akan dinaikkan. Amin. Kemudian juga berkat rezeki saudara juga akan dinaikkan oleh Tuhan. Itu jaminan kalau orang hidupnya bisa menjadi terang seperti kaki dian tadi, maka hidupnya akan diberkati. Semakin saudara itu menerangi banyak orang. Kalau saudara seperti lampu 5 watt, ya mungkin baru bisa menerangi 5 orang. Itu lampu 5 watt. Seluruh rumah saudara terangi. Percaya pada Tuhan Yesus. Lampu 5 watt. Lampu 10 watt menerangi 7 orang. Lampu 50 watt menerangi 50 orang. Mungkin seperti itu. Jadi semakin kita itu menerangi banyak orang, maka derajat, kedudukan kita, pangkat kita itu akan dinaikkan oleh Tuhan. Ini hukum surga. Makanya saudara harus semakin banyak menjadi saksi Kristus, menjadi kaki dian emasnya Tuhan di akhir zaman. Kita harus betul-betul menjadi terang, bintang. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus di akhir zaman itu memegang 7 bintang. Itu artinya apa? Ini rahasia loh, saudaraku. Di akhir zaman, Tuhan itu akan memunculkan 7 hamba Tuhan yang berada di dalam genggam tangannya. Nanti kita baca ayatnya. Wahyu pasal 1 ayat 16. Yang akan memberikan petunjuk kepada jemaat-jemaat akhir zaman, bagaimana caranya supaya jemaat-jemaat akhir zaman itu bisa diangkat. Itulah tugasnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus. Jadi hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu harus bisa menunjukkan kepada jemaat bagaimana caranya supaya jemaat itu dari hari ke hari imannya bertumbuh, semakin cemerlang, dan akhirnya harpaso diangkat di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Jadi mulai sekarang saudara jangan jatuh bangun di dalam dosa.
di dalam dosa kenajisan, dalam dosa seksual, dalam dosa kemabukan, keinginan-keinginan daging, saudara hindari, supaya saudara nanti ketika saatnya tiba, maka saudara akan bisa terangkat atau harpaso, dan waktu itu tidak akan lama lagi, saudaraku. Dan sebagai tanda dari dekatnya masa harpaso, itu nanti kalau terjadi pertobatan massal di Israel. Jadi Israel itu adalah asal dari keselamatan. Dari Injil kita itu berasal dari Yerusalem, Yudea, kemudian ke seluruh penjuru bumi. Tetapi Israel sendiri sampai sekarang banyak yang menolak Tuhan Yesus. Nah, saat ini cuma 1% yang terima Tuhan Yesus di Israel, di tanah Israel sana, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, di sana asalnya Injil, tetapi Injil sendiri ditolak oleh bangsa Israel. Nah, di akhir zaman akan ada kegerakan baliknya Injil itu ke Yerusalem. Nanti kalau terjadi pertobatan nasional, pertobatan massal atas bangsa Israel, itu ciri dari pengangkatan itu sudah dekat. Ya, sudah, ini ingat baik-baik. Meskipun ini, saudaraku, belum saya sampaikan secara meluas, tetapi ini menjadi tanda, menjadi satu rahasia yang saya sampaikan juga di Malaysia ini. Jadi ketika nanti Israel itu terjadi pertobatan massal, kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-4, di sana dituliskan yang menandai pertobatan massal itu nanti terjadi 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ke 4. Jadi kalau terjadi pertobatan massal di Israel, saudara harus siap-siap. Itu masa untuk pengangkatan, masa harpaso itu nanti akan terjadi. Tetapi itu tidak di tengah-tengah suasana yang enak dunia ini. Nanti akan banyak perang, banyak gempa bumi, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-24 itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kelahiran Tuhan Yesus dahulu 2000 tahun itu ditandai dengan munculnya 7 bintang yang memberi petunjuk arah di mana Tuhan Yesus lahir. Itu saudaraku, tanda bintang yang memberi petunjuk. Maka di akhir zaman yang memberi petunjuk untuk jemaat-jemaat itu bisa terangkat atau harpaso itu adalah 7 bintang. Saya ulangi lagi ya. Kalau dahulu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, yang memberi petunjuk adalah bintang Bethlehem, itu memberi petunjuk kepada orang Majus. Maka di akhir zaman yang akan memberi petunjuk kepada gereja-gereja di seluruh penjuru bumi, itu nanti Tuhan akan memunculkan hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang. Bintang itu karakternya apa, saudaraku? Menjadi petunjuk orang banyak. Saudaraku, ini pernah saya sampaikan berulang kali di dalam siaran saya. Ya, kalau hamba Tuhan itu bisa menjadi petunjuk seperti bintang. Bintang itu bisa dilihat dari Indonesia, bisa, saudaraku. Bisa dilihat dari Malaysia, bisa dilihat dari Amerika, bisa dilihat dari Eropa, bisa dilihat dari Australia. Demikian, saudaraku, hamba Tuhan nanti kalau semakin banyak bisa memberi petunjuk kepada orang, maka posisinya akan diangkat oleh Tuhan laksana bintang. Dan jemaat-jemaatnya harus seperti 7 kaki Dian tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi nanti apabila kita memasuki tahun-tahun terakhir sebelum masa pengangkatan, maka Tuhan itu akan memberikan kepada kita satu tanda, yaitu munculnya bintang penuntun di akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan akhir zaman yang dipakai khusus untuk membimbing jemaat mengerti bagaimana pengangkatan itu terjadi, bagaimana proses yang harus dijalaninya, dari percaya, kemudian naik bertobat, kemudian naik lagi dibaptis, baptis air, kemudian naik lagi, saudaraku, dibaptis Roh Kudus, saudaraku, kemudian naik lagi bersekutu dengan firman atau meja roti sajian, kemudian naik lagi bersekutu dengan
pelita emas atau bersekutu dengan Roh Kudus, kemudian naik lagi bersekutu dengan mezbah dupa. Kita memiliki jam-jam sembah, saat-saat intim kepada Tuhan, kemudian naik lagi ke tirai Maha Kudus dan akhirnya kesempurnaan itu terjadi. Saudara, jadi kita berproses dari tahap iman di pintu gerbang sampai dengan ruang Maha Kudus, dan yang memberi petunjuk tentang hal itu nanti adalah 7 bintang di akhir zaman, hamba-hamba Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi petunjuk kekristenan di akhir zaman. Saya berharap nanti dari Malaysia juga muncul tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan. Dari sini bisa tersiar tentang pemberitaan tentang pengajaran kitab Wahyu yang benar, sehingga nanti bisa menjangkau saudara-saudara seiman lain, sesama Kristen di Malaysia ini terjadi satu persatuan, kemudian memiliki beban untuk menjangkau bangsa Israel. Wah, luar biasa. Saudaraku, nanti kita di bulan Mei dari bangsa Indonesia dan dari ada beberapa negara lain akan ke Israel ya. Bulan Mei tahun ini kita akan ke Israel di dalam rangka kegerakan kuda putih, penjangkauan terhadap bangsa Israel. Ini baru permulaan. Setelah ini nanti akan ada kegerakan besar lagi yang saya berdoa untuk terjadinya pertobatan bangsa Israel seperti tertulis di dalam Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau dahulu yang menjadi petunjuk lahirnya Tuhan Yesus Kristus itu bintang Bethlehem. Tetapi di akhir zaman, yang menjadi petunjuk kekristenan akhir zaman itu harus bagaimana, harus kemana, itu adalah 7 bintang. Saudaraku, kita akan membaca Matius pasal 2, ayat 1 dan selanjutnya saya bacakan ya. Saudara bisa membaca di Alkitab yang saudara pegang masing-masing. Matius pasal 2, ayat 1 dan selanjutnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kata Raja Herodes ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiklah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi ini yang memberi petunjuk arah mana Tuhan Yesus itu dilahirkan. Dan ternyata di Bethlehem, dilahirkan di satu tempat yang kecil, di kandang kecil Bethlehem. Yang memberi petunjuk adalah bintang Bethlehem. Di akhir zaman, orang Kristen yang akan diangkat atau bahasanya itu harpaso akan mendapatkan petunjuk juga oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi, hamba-hamba Tuhan yang dipegang dalam tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Mereka disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, saya tidak bisa menyebutkan siapa nama orangnya ya, saudaraku, tetapi
hamba-hamba Tuhan yang betul-betul menerima pewahyuan tentang akhir zaman dan bisa menerangkan kepada jemaat-jemaat bagaimana nanti caranya menyambut kedatangan Tuhan Yesus, bagaimana nanti caranya supaya nanti bisa terangkat, bisa harpaso ketika kitab Wahyu digenapi. Jadi di akhir zaman Tuhan akan melantik, Tuhan akan mengorbit hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam genggam tangannya. Mereka disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-20. Sudah perhatikan. Jadi di akhir zaman Tuhan juga mengorbit bintang. Kalau dahulu bintangnya bintang betulan di langit, ya saudaraku, yang memberikan satu petunjuk. Ini satu bintang rahasia. Kemudian di akhir zaman Tuhan akan mengorbit hamba-hamba Tuhan yang laksana bintang. Daniel pun menyatakan seperti itu. Orang-orang bijaksana di akhir zaman itu akan seperti bintang kekal selamanya. Nanti kita akan baca ayatnya. Sekarang saya bacakan Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebelah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagikan matahari yang terik. Kalau dahulu bintang Bethlehem menunjukkan arah mana Tuhan Yesus Kristus lahir. Di akhir zaman Tuhan akan memunculkan, Tuhan akan mengorbit hamba-hambanya yang laksana 7 bintang yang digenggam di tangan kanannya. Ia akan memberi petunjuk kepada jemaat-jemaat akhir zaman yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Itu gambarannya seperti Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu jemaat non-Israel. Jadi 7 hamba Tuhan itu nanti berasal dari non-Israel, ya saudaraku. Ya, saudara bisa berdoa, siapa tahu dimunculkan oleh Tuhan dari tempat yang tidak saudara duga, saudaraku. Tetapi hamba Tuhan itu harus memiliki karakter bintang, bisa menjadi terang bagi banyak orang. Saudaraku, kemudian ayat yang ke-20 saya akan membacakan. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Saudara, jadi ke-7 bintang itu mereka adalah tokoh-tokoh akhir zaman yang menjadi kunci dari kegerakan kitab Wahyu. Saudara, makanya nanti akan tahu di dalam kitab Wahyu itu ada yang disebut sebagai penghukuman 7 meterai. Wahyu pasal yang ke-6, Wahyu pasal yang ke-7. Kemudian ada penghukuman 7 sangkakala. Wahyu pasal 8, Wahyu pasal 9. Kemudian ada penghukuman 7 cawan murka Allah. Wahyu pasal yang ke-15. Saudaraku, 21 tulah di akhir zaman akan terjadi. Kalau zaman Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu ada 10 tulah. Di akhir zaman, ketika Tuhan membawa umatnya untuk mengerti rencana harpaso ini, rencana pengangkatan ini, saudaraku, akan terjadi 21 macam malapetaka akhir zaman yang luar biasa. Itu nanti dahsyatnya 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor. Siapa yang menjadi pelaksana dari penghukuman itu? Nah, ini 7 hamba Tuhan tadi, saudaraku. Makanya ini di mana-mana saya sampaikan. Nanti ketika 7 hamba Tuhan itu betul-betul ditahbis, dilantik oleh Tuhan, kemudian mereka bekerja, membawa jemaat, mengabarkan berita tentang pengangkatan ini dengan benar, saudaraku, maka saudaraku, ke-7 hamba Tuhan itu akan menunjukkan arah mana kekristenan akhir zaman itu harus ditempuh, kemana, bagaimana orang Kristen akhir zaman harus melakukan ibadahnya, harus bersikap, harus berperilaku. Maka
ketujuh bintang ini akan memberi petunjuk kepada saudara. Jadi ketujuh bintang itu adalah tokoh-tokoh akhir zaman yang menjadi kunci dari kegerakan kitab Wahyu. Dia pelaksana penghukuman 7 meterai. Dia pelaksana penghukuman 7 sangkakala. Dia, hamba-hamba Tuhan ini, pelaksana penghukuman 7 bokor murka Allah. Makanya kitab Wahyu tidak akan bisa dibuka tanpa rahasia ketujuh bintang ini dibukakan. Sebab itu dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku ialah dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi rahasia, saudaraku, ini rahasia. Siapa nanti yang melaksanakan penghukuman 7 meterai, 7 bintang, 7 hamba Tuhan itu, saudaraku, yang sekarang orangnya sudah ada. Sudah ada orangnya, saudaraku. Kita tinggal menunggu waktu yang sangat pendek. 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus ini. Saudara, saya beritahu di Paskah kali ini ya, bangsa Israel mulai membangun bait Allah yang ketiga dengan tanda disembelihnya lembu merah. Paskah ini, saudaraku, saya mendapat kabar ini dari seorang Israel bersuku Yehuda, ya. Paskah ini mereka menyembelih lembu merah itu, saudaraku, dan itu merupakan pertanda pembangunan bait Allah yang ketiga. Dan kalau bait Allah itu jadi, saudara, yang duduk di sana siapa nanti? Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Ketika pembinasa keji itu duduk di bait suci, saudara bayangkan, antikris itu nanti duduknya di bait suci loh, saudaraku. Makanya kita harus memiliki kerinduan untuk menjangkau bangsa Israel yang sekarang masih banyak menolak Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi diutusnya 7 bintang, diutusnya hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang mengerti pewahyuan. Supaya ngerti pewahyuan itu caranya gimana, saudaraku? Harus banyak sembahyang, saudaraku. Banyak sembahyang, minta petunjuk pada Tuhan. Kalau perlu ya pakai puasa juga tidak apa-apa, supaya saudara menerima pernyataan pewahyuan dari Tuhan yang betul-betul berasal dari Roh Kudus untuk menyingkapkan segala sesuatu. Jadi di akhir zaman Tuhan akan memunculkan 7 bintang, 7 hamba Tuhan yang nanti tugasnya adalah membawa umat Kristen sejagat, umat Kristen sedunia itu untuk mengerti bagaimana caranya nanti diangkat dari pasal di Wahyu 12 ayat yang kelima itu. Saudaraku, kita harus paham rahasia ini. Di akhir zaman Tuhan akan mengangkat, akan mengorbit hamba-hamba Tuhan. Dan sekarang hamba Tuhan itu sudah ada. Tinggal menunggu pentahbisan yang nyata dari Tuhan. Mungkin pekerjaannya mereka belum begitu kelihatan. Nanti suatu ketika mereka betul-betul disatukan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hamba-hamba Tuhan yang berderap dalam kegerakan kitab Wahyu adalah hamba-hamba Tuhan yang mau bersatu, ya. Digenggam itu kan artinya disatukan, bukan hamba Tuhan yang tercerai-berai, yang tidak mau disatukan, tetapi hamba Tuhan yang mau bersatu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ketujuh bintang atau ketujuh hamba Tuhan itu adalah tokoh-tokoh akhir zaman yang menjadi kunci dari rahasia kitab Wahyu. Mereka disebut sebagai malaikat ketujuh jemaat di dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Di sana dituliskan, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, kepada malaikat sidang di Smyrna, dan selanjutnya. Saudaraku, mereka pelaksana penghukuman 7 meterai, Wahyu pasal yang ke-6 dan Wahyu pasal yang ke-7. Mereka pelaksana penghukuman 7 sangkakala, Wahyu pasal 8 dan Wahyu pasal 9. Dan mereka
di dalam Wahyu pasal 10 disebut sebagai ketujuh guru yang memberitakan tentang harpaso atau pengungsian. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan ini sudah ada. Saudaraku, saya juga mau beritahu saudara, di dalam kitab Wahyu ada penghukuman 7 meterai. Itu penghukuman dari siapa? Itu penghukuman dari Allah Roh Kudus. Karena dunia sudah menolak Roh Kudus, maka kemudian dunia dihantam dengan penghukuman 7 meterai. Penghukuman 7 sangkakala berasal dari mana? Berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Karena manusia banyak menolak Tuhan Yesus Kristus, maka dunia dihukum dengan penghukuman 7 sangkakala. Dan 7 bokor murka Allah, 7 cawan murka Allah itu berasal dari Allah Bapa, karena manusia menolak kasih Allah Bapa. Jadi total 21 penghukuman akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka ketujuh tokoh itu yang saya sampaikan di mana-mana, mereka adalah disebut juga sebagai ketujuh guru ketika memberitakan tentang pengangkatan atau harpaso di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan ya. Saudara membaca di Alkitab saudara masing-masing. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak ada penundaan lagi. Saudara, di sini ada satu rahasia yang tersembunyi, yaitu suara yang seperti auman singa. Di sini disaut oleh ketujuh guru. Dan sesudah ayat yang ketiga saya bacakan ulang, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saudara, ini sebetulnya rahasia hari, bulan, tanggal, tahun tentang pengangkatan, tentang harpaso. Itu sebetulnya dahulu sudah diketahui oleh Rasul Yohanes melalui ketujuh guru itu, saudaraku. Mau dicatat di dalam kitab Wahyu, tetapi Rasul Yohanes katakan, jangan katakan, ini rahasia yang harus tersembunyi sampai akhir zaman. Makanya saudaraku, ketujuh bintang itu nanti merupakan hamba-hamba Tuhan yang memberi petunjuk mengenai kapan saat pengangkatan atau harpaso, bukan kapan kedatangan Tuhan ya. Tuhan Yesus pun ketika ditanya kapan kedatangan Tuhan Yesus ditanya begitu tidak mau jawab. Itu Bapa di surga yang tahu. 2 kali di dalam tubuh biasa, tubuh darah dan daging, sebelum Tuhan Yesus mati, dia ditanya, dia menjawab, itu Bapa surga yang mengerti. Kemudian setelah bangkit, sebelum diangkat, saudaraku, juga ditanya, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi kami? Tuhan Yesus tidak mau menjawab juga, saudaraku. Nah, rahasia yang tertulis dalam Wahyu pasal 10 ayat yang ketiga dan keempat ini adalah
tentang rahasia masa pengangkatan, kapan masa pengangkatan itu terjadi, dan itu nanti yang akan memperdengarkan, yang akan memberitakan ke seluruh penjuru bumi nanti adalah ketujuh guru atau ketujuh bintang hamba-hamba Tuhan yang dipakai di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian ketujuh bintang itu, ketujuh hamba Tuhan itu, mereka adalah pelaksana dari penghukuman 7 cawan murka Allah. Ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat yang ke-1. Jadi ketujuh bintang itu merupakan pelaksana penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, juga pelaksana dari penghukuman 7 bokor murka Allah. Wahyu 15 ayat 1 saya akan bacakan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Saudaraku, jadi yang menjadi pelaksana penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah, ini adalah tokoh-tokoh akhir zaman tadi. Kalau dahulu 10 tulah di Mesir, itu yang menjadi pelaksana adalah Nabi Musa. Melalui ucapan mulutnya, Mesir gonjang-ganjing, ditimpa berbagai malapetaka, tulah nyamuk, tulah air menjadi darah, kemudian katak dan lain sebagainya. Melalui Nabi Musa, 10 tulah terjadi di akhir zaman untuk memberitakan tentang masa harpaso ini, saudaraku. Maka akan terjadi malapetaka-malapetaka yang besar atas bumi ini yang disebut sebagai 21 tulah akhir zaman, yang bentuknya adalah 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Tetapi saya beritahu saudara, meterai pertama itu berisi hal yang positif ya, kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Itu kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel. Saudaraku, jadi kita sebagai bangsa non-Israel atau disebut di dalam Roma pasal 11 itu sebagai zaitun liar, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel dalam satu kegerakan besar di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih. Nanti orang Kristen sedunia ini harus bersatu lewat kepemimpinan para hamba Tuhan yang di Malaysia, hamba Tuhan yang di Indonesia, hamba Tuhan yang ada di Amerika, yang di Eropa, yang di Cina, harus bersatu dalam genggam tangan Tuhan Yesus ini dan memiliki hati yang terbeban untuk mempertobatkan Israel. Saudara, ini menjadi tanda zaman nanti, saudaraku. Karena kita sudah memberitakan Injil ke berbagai tempat. Dan itu bagus, saudaraku. Tetapi ada waktunya kita memperhatikan bangsa Israel, di mana Israel itu merupakan asal dari Injil yang menyelamatkan kita. Israel itu ditolak, saudaraku. Oleh karena mereka menolak Injil, kemudian kita sebagai zaitun liar itu dicangkokkan dan mendapatkan aliran getah, aliran berkat dari zaitun asli. Kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan kekayaan, kita mendapatkan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Israel sendiri sedang dipatahkan sekarang ini. Nah, kita harus kembali menjangkau Israel dalam kegerakan besar di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih. Inilah yang mulai saya kerjakan, mulai kita kerjakan. Pada tahun yang lalu, bulan November, kita sudah ke sana untuk pertama kali, dan kita dipertemukan dengan beberapa orang dari suku Israel, ya saudaraku. Kemudian nanti bulan Mei akan terjadi satu kegerakan yang lebih besar lagi. Kita akan menjangkau ratusan dari suku-suku di Israel. Besok baru ratusan ya. Sedang yang ditulis dalam kitab Wahyu 144.000 suku keturunan Israel. Nanti di bulan Mei yang akan berfellowship dengan kita,
yang akan melakukan doa pemeteraian bersama-sama dengan kita. Kita itu terdiri dari yang besok ikut dari bangsa Indonesia ada, dari Amerika ada, kemudian dari Eropa juga ada. Saudaraku, saya berharap sebetulnya dari Malaysia nanti juga akan ada, saudaraku. Tetapi ini ya butuh satu perhitungan yang matang ya, saudaraku. Kegerakan besar untuk menjangkau bangsa Israel, dan ini menjadi tanda dari dekatnya masa pengangkatan. Ini sudah kita mulai, saudaraku. Besok baru ratusan yang akan ikut doa pemeteraian. Tetapi bangsa Israel itu luar biasa, saudaraku. Kalau dalam hal kegerakan rohani, mereka itu cepat sekali. Cepat sekali. Jadi kemarin kita kan hanya bertemu dengan beberapa orang. Kemudian di bulan Mei ini akan berfellowship ratusan orang dari suku-suku di Israel dan melakukan doa pemeteraian. Nanti berdoa, puncaknya akan terjadi ratusan ribu dari suku keturunan Israel dimeteraikan. Dan kalau itu terjadi, saudaraku, itu artinya masa pengangkatan sudah dekat loh, saudaraku. Tetapi kalau ada orang bilang, ada orang bercerita, oh pengangkatan itu sebentar lagi, sekarang ini sudah masuk ke sangkakala yang kelima, saudaraku, misalkan seperti itu bohong, saudaraku. Tanda dekatnya masa pengangkatan itu adalah bertobatnya bangsa Israel. Dan Tuhan akan memakai kita sebagai bangsa zaitun liar. Kita ini disebut dalam Roma pasal 11. Kita ini zaitun liar, tetapi kita dipenuhi dengan hikmat, kekayaan, hormat, kemuliaan, keselamatan diberikan kepada kita. Kalau kita sudah beroleh kemuliaan-kemuliaan itu, kita beroleh berkat-berkat itu, maka kita harus terbeban kembali untuk membawa berita keselamatan itu kepada Israel. Ingat loh, saudaraku, Israel itu family, saudara darah dagingnya Tuhan Yesus. Mereka menolak Tuhan Yesus. Kita yang bukan saudara-saudara daging, kita terima Tuhan Yesus. Ada waktunya kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau kembali bangsa Israel. Dan itu tengah kita kerjakan. Saya berdoa nanti akan terjadi kegerakan besar, di mana dari Malaysia nanti juga akan memiliki hati yang terbeban untuk mendoakan minimal bangsa Israel. Atau kalau bisa ya ikut gitu, dahsyat ya, saudaraku. Nanti bergabung dengan tim-tim dari tempat lain, dari Amerika, dari Eropa, dari China, dari Indonesia. Kita akan bersatu. Bahasa di dalam kitab Nabi Yesaya, kita itu akan dipakai untuk menggendong bangsa Israel. Yesaya pasal 46. Memang ini pekerjaan yang berat, saudaraku, tetapi harus dikerjakan karena ini merupakan kegenapan dari rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan kembali kepada topik tentang ketujuh bintang. Ketujuh bintang yang diutus oleh Tuhan itu adalah tokoh yang memimpin kegerakan tadi, bersatunya bangsa-bangsa non-Israel yang percaya Tuhan Yesus untuk menjangkau bangsa Israel. Ketujuh bintang itu tokoh-tokoh yang mengajak jemaat-jemaat untuk memiliki hati yang terbeban menjangkau bangsa Israel, saudaraku. Dan ini sudah mulai terjadi kegerakan yang besar. Di dalam kitab Nabi Daniel disebut bintang-bintang itu kekal dan bisa menunjukkan kebenaran kepada orang banyak, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kebenaran kepada orang banyak. Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan pada saudara. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Jadi Wahyu pasal 1 ayat 16 tadi, tokoh-tokoh hamba Tuhan akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memimpin jemaat-jemaat akhir zaman kepada pengangkatan, kepada kegerakan kitab Wahyu, rahasia kitab Wahyu yang benar, itu mereka disebut sebagai bintang. Di dalam Daniel 12 ayat 13, ini mereka disebut orang-orang bijaksana yang bercahaya, yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Mereka itu
seperti bintang-bintang, kekal untuk selamanya. Tidak hanya di dalam Daniel, di dalam Nabi Mika juga ditulis, saudaraku, munculnya 7 tokoh itu tidak hanya ditulis dalam kitab Wahyu, tetapi Mika juga menulis. Kita akan baca Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5. Tuhan di akhir zaman akan memunculkan hamba-hamba Tuhan ini yang memiliki hati yang terbeban untuk menjangkau bangsa Israel. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5. Tetapi engkau, hei Betlehem Efrata, hei yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan itu telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Saudara, jadi munculnya hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang memiliki hati yang rindu, hati yang terbeban untuk keselamatan bangsa Israel. Itu luar biasa, saudaraku. Saat ini kan saudara tentunya tahu ya, seperti yang Insinyur Niko sampaikan, amanat agung di akhir zaman, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, itu sudah digenapi, saudaraku, sampai nanti menjangkau seluruh penjuru bumi. Nah, tetapi penginjilan itu bagaimanapun upaya kita, kekuatan kita sebesar apapun untuk menginjil, tetap saja akan ada orang yang menolak. Saudaraku, oleh karena itu di dalam kitab Roma pasal 11 nanti bilangan orang-orang yang selamat itu akan ada hitungannya. Ketika jumlah dari bangsa Zaitun liar itu sudah penuh, maka kita diberi tugas untuk menjangkau kembali Israel. Jadi ada kuota ya, untuk masuk surga itu ada jumlah bilangan kuotanya. Surga itu juga ada ukurannya, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu, Yerusalem baru itu ada ukurannya. Orang yang masuk ke dalamnya juga ada ukurannya. Kalau dari Zaitun liar itu ukurannya sudah penuh, maka kita diberi tugas oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan salah satu rahasia-rahasia yang penting untuk saudara ketahui, bahwa di akhir zaman itu Tuhan akan memunculkan hamba-hamba Tuhan yang laksana ke-7 bintang, dan jemaat-jemaat yang laksana ke-7 kaki dian emas, jemaat yang tertempa, jemaat yang hatinya murni seperti emas, teruji, motivasinya itu teruji, betul-betul teruji ketika melayani Tuhan, ketika melakukan segala sesuatu, motivasinya emas, motivasinya teruji, bukan karena sesuatu yang rendah, tetapi karena Tuhan. Saudara memiliki hati yang murni seperti emas tempaan, seperti ke-7 kaki dian emas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pada sesi yang pertama ini saya menyampaikan kepada saudara bahwa Tuhan akan memunculkan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang akan sangat dipakainya. Dan saat ini hamba-hamba Tuhan itu sudah ada, tinggal menunggu pentahbisan dari Tuhan, saudaraku. Dan kalau mereka sudah dilantik, mereka akan memiliki hati yang terbeban untuk menjangkau bangsa Israel. Saya tidak mau menyebut yang namanya bapak atau ibu siapa gitu, tokoh-tokoh itu nggak akan saya sebut namanya, tetapi itu nanti akan muncul, akan dipilih Tuhan, mereka akan dipegang dalam tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, akan dipegang dalam tangan kanan Tuhan Yesus Kristus untuk alatnya di akhir zaman. Kalau dulu
Musa untuk menyatakan 10 tulah di Mesir dengan tujuan menyelamatkan Israel di akhir zaman, saudaraku, maka akan ada 21 malapetaka yang akan terjadi, dan itu dikerjakan oleh tokoh-tokoh akhir zaman yang namanya ketujuh bintang. Kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal terakhir itu yang menjadi pelaku utamanya, yang menjadi eksekutornya adalah ketujuh tokoh tadi, ketujuh bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 16, atau disebut sebagai ketujuh malaikat sidang, Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, atau disebut sebagai pelaksana penghukuman 7 meterai, Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 6 itu kegerakan kuda putih, kemudian kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Nanti kalau saudara saya terangkan lebih lanjut, kegerakan kuda putih itu kegerakan yang positif ya. Ada yang bilang antikris, bukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kegerakan kuda putih itu bukan antikris. Yang menyuruh adalah makhluk yang pertama dari bait suci Allah di Wahyu pasal yang keempat, saudaraku. Yang menyuruh kegerakan kuda putih itu makhluk dari bait suci, penampilan Tuhan Yesus sebagai raja. Dan kegerakan kuda putih itu tujuannya adalah pertobatan Israel, saudaraku, yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ada 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Itu hasil dari kegerakan kuda putih, Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Sudah jadi kegerakan kuda putih itu bukan antikris ya, itu kegerakan menjangkau bangsa Israel. Dan sekarang mulai kita canangkan hasilnya seperti apa, kita akan melihat nanti, saudaraku. Dan kegerakan kuda putih itu akan diikuti dengan kemudian kuda merah. Kuda merah itu terjadinya hilangnya damai sejahtera di bumi, terdengar kabar perang di mana-mana, saudaraku. Itu kuda merah. Itu pelaksananya yang menjadi eksekutor, juga ucapan hamba Tuhan nanti itu, saudaraku. Nah, Nabi Musa itu jangan dikira dia membuat orang Mesir itu tersenyum terus. Nabi Musa itu membawa hukuman untuk Mesir. Demikian pula hamba Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku. Ketika diutus oleh Tuhan untuk menyatakan akan ada damai sejahtera diambil dari bumi, saudaraku, maka seolah-olah itu jadi penghukuman. Penunggang kuda merah, saudaraku, ini hamba Tuhan dari Eropa, saya sampaikan pada saudara. Kemudian penunggang kuda hitam itu akan menimbulkan resesi dunia yang sangat parah. Jadi nanti di belakang kegerakan kuda putih, setelah kita menginjil Israel dan jadi, saudaraku, di belakang kita itu segera akan menyusul macam-macam bencana. Hilangnya damai sejahtera, kemudian kuda hitam itu resesi, kelaparan yang begitu parah. Dan itu hamba Tuhannya dari Sinim, Alkitab menulis seperti itu. Nanti dalam sesi selanjutnya, nanti kalau Tuhan izinkan saya akan bukakan ya. Jadi nanti akan ada hal-hal berat yang menyusul setelah kita melakukan kegerakan kuda putih. Kuda merah, kemudian kuda hitam, terjadi krisis yang dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Dan itu hamba Tuhan yang dipakai itu dari Sinim, Alkitab menulis. Kemudian meterai yang keempat itu kuda kelabu, saudaraku. Itu terjadi perang besar yang memakan korban 1/4 wilayah dari bumi, itu akan hancur dan mati. Perang dunia 4 loh, saudaraku. Penunggang kuda kelabu, saudara perhatikan baik-baik. Itu perang dunia keempat. Saudara nanti bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Penunggang kuda kelabu itu memiliki kuasa untuk membuat dunia ini dilanda satu perang yang dahsyat, memakan korban 1/4 penduduk bumi. Saudara, apakah nanti tidak begitu repot ya kalau di satu kampung saja ada satu orang meninggal,
semua sudah pada libur, sudah libur melayat, kalau bahasa Indonesianya di sini apa saya nggak tahu ya. Apalagi nanti 1/4 penduduk bumi itu mati di Perang Dunia yang keempat. Nanti juga saya akan terangkan kalau Tuhan izinkan. Perang dunia itu nanti akan sampai kepada Perang Dunia yang kelima. Karena apa, saudaraku? Karena dahulu Tuhan Yesus yang saat ini kita peringati di dalam Paskah itu mati karena 5 luka ya, saudaraku. Luka di paku kedua tangan yang pertama, kemudian yang kedua luka di paku di kedua kaki, yang ketiga luka di lambung, yang keempat mahkota duri, kemudian yang kelima dicambuk, saudaraku, luka cambuk yang disebut sebagai bilur-bilur. 5 luka itu nanti membuat dunia ini akan diakhiri dengan 5 kali perang dunia ya, saudaraku. Makanya betul-betul ini rahasia yang sangat besar. Perang dunia 4-nya kapan? Itu Wahyu pasal 9. Korbannya 1/3 penduduk bumi. Setelah kemudian perang yang terakhir itu namanya Perang Harmagedon. Itu nanti seluruh manusia yang tertinggal, kan tidak diangkat tuh, saudaraku, mati semua itu, saudaraku. Kemudian masuklah di satu era baru yang namanya kerajaan 1000 tahun damai. Itu kerajaan Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang yang tadi diangkat tadi, kemudian juga orang-orang kudus yang dibangkitkan saat nafiri terakhir pada saat kedatangan Tuhan. Jadi perang dunia itu nanti sampai 5 kali. Alkitab memang menulis seperti itu. Kita sudah sampai ke perang dunia yang kedua. Korbannya cuma 40 atau 50 atau 70 juta ya, saya sedikit lupa. Kemudian kalau perang dunia yang ketiga itu korbannya nanti 1/4 penduduk bumi. Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Perang dunia yang ketiga maksud saya. Perang dunia yang keempat itu korbannya 1/3 penduduk bumi, dan perang dunia yang kelima itulah yang disebut sebagai Perang Harmagedon, penyudah segala macam perang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan rahasia-rahasia besar yang saya sampaikan kepada saudara, di mana kalau saudara mengerti rahasia kitab Wahyu, maka saudara akan dihindarkan dari 21 tulah akhir zaman itu. Saudara menjadi laksana Musa dan orang-orang yang mengikutinya, bahkan yang berhasil masuk sampai Kanaan. Saudara akan menjadi orang-orang yang terhindar dari tulah-tulah akhir zaman. Tapi saudara mesti mengerti bahwa salah satu kegerakan di akhir zaman yang mendahului kesemuanya itu adalah terjadinya pertobatan bangsa Israel. Maka saat ini yang saya sampaikan kepada saudara, ayo sekarang kita mulai memiliki hati yang terbeban pada bangsa Israel. Doakan Israel supaya bertobat, supaya menerima Tuhan Yesus Kristus. Atau kalau memungkinkan bisa ke sana suatu ketika, mungkin bisa ke sana di dalam satu tim untuk berdoa secara luar biasa untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ini kegerakan yang berat dan besar ya, saudaraku. Indonesia sendiri juga tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, jadi harus melewati negara lain dahulu kalau mau ke sana itu, saudaraku. Tetapi meskipun pekerjaan berat, kalau ini merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan dan harus dikerjakan, ya dikerjakan. Nah, bermula dari tempat yang sederhana loh, saudaraku. Kami dari Jogja, dari tim kegerakan ini, tempat yang tidak mewah juga, tetapi Tuhan perintahkan satu kegerakan besar yang kita kerjakan, dan buktinya jadi, saudaraku. Dan kita akan melihat di dalam waktu yang tidak akan lama lagi akan terjadi kegerakan-kegerakan besar. Bangsa-bangsa, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan nanti akan bersatu. Jemaat-jemaat, para hamba Tuhan nanti akan memiliki kerinduan untuk mempertobatkan bangsa Israel dalam satu kegerakan besar. Dan bangsa Israel pun akan terkoneksi dengan kita melalui kuasa Roh Kudus, dan mereka nanti akan bertobat dan menerima Tuhan Yesus dengan jumlah sesuai ketetapan Alkitab itu adalah 144.000 dari suku keturunan Israel
dimeteraikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan kepada saudara ya. Ini ayat tentang kegerakan, amanat kegerakan, Roma pasal yang ke-11. Iya, Roma pasal 11. Ini tidak saya catat di dalam kerangka khotbah saya. Roma pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 31. Ini ayat terakhir ya. Jadi supaya kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus, yang berasal dari non-Israel atau disebut zaitun liar, kita itu punya hati yang terbeban. Roma 11 ayat 25 sampai 31. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin, saudaraku. Jadi surga atau keselamatan itu jumlahnya ada kuotanya, seperti yang tertulis di dalam Roma 11 ayat 25. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh, atau bahasa aslinya itu pleroma ya, penuh, jumlah yang genap dari bangsa non-Israel, dari kita semua. Jadi kita semua itu dihitung, saudaraku, oleh Tuhan sampai jumlah penuh dari bangsa non-Israel. Kita semua itu dihitung. Kalau saudara masuk di dalam keselamatan percaya Tuhan Yesus, itu sudah ada di dalam ketetapan Tuhan, saudaraku. Kemudian ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu beroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi kita akan dipakai oleh Tuhan supaya dengan kemurahan yang kita beroleh, kita memiliki hati yang terbeban terhadap bangsa Israel. Saudara di sini juga harus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas, menjadi seperti kaki dian emas, dan hamba Tuhannya menjadi seperti bintang penuntun. Dan setelah itu memiliki hati yang terbeban untuk keselamatan bangsa Israel. Saudaraku, luar biasa. Minimal dalam doa lah, berdoa untuk bangsa Israel supaya segera terjadi pertobatan yang luar biasa, pertobatan massal atas bangsa Israel. Jadi untuk sesi kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjut dengan sesi malam ya. Sebetulnya saya akan memberikan kepada saudara untuk tanya jawab ya, bisa nanti saya jawab. Tapi mari kita akan akhiri dulu di dalam doa pemberitaan firman ini. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan segala kemurahan-Mu. Pada siang hari ini hamba mengawali dengan pemberitaan tentang munculnya tokoh-tokoh akhir zaman, juga tentang jemaat-jemaat yang harus terbentuk menjadi 7 kaki dian emas. Tuhan berkati seluruh yang mendengarkan di tempat ini maupun melalui saluran-saluran kami, media-media kami semua. Tuhan jamah menjadi berkat, bahkan
kegerakan Kitab Wahyu ini akan menggairahkan kekristenan untuk negeri Malaysia, bahkan terkhusus untuk gereja di tempat ini. Tuhan memberkati secara ajaib, bertumbuh luar biasa, imannya bertumbuh, kualitas maupun kuantitasnya bertumbuh, jemaat-jemaat menjadi laksana, 7 kaki Gideon emas, dan hambanya yang melayani menjadi laksana bintang yang dipegang di dalam tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya, sesi-sesi selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan. Mungkin ada sesi mau tanya jawab ya, boleh?